Pada zaman dahulu kala, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Bomira. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari, Joko Tarub berburu dan Bomira bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misterius. Apa ya arti mimpiku barusan? Kenapa aku bisa mimpi ketemu bidadari yang indah sekali? Kemudian, teman-teman Joko Tarub, yaitu Karta, Cahyo, Alam, Damar, dan Lintang pun datang untuk mengajak Joko Tarub untuk berburu. Joko, oh Joko. Ada apa pagi-pagi begini? Itu Bu, kami ini mau mengajak Joko berburu seperti biasa. Oh alah, ibu bilangin Joko dulu ya, tunggu sebentar. Joko anakku, teman-temanmu itu loh sudah nungguin di depan. Ya Mbok, sebentar. Mbok, Joko pamit ya. Nak, yang hati-hati ya, jangan lupa berdoa. Mohon keselamatan sama Gusti Allah. Iya Mbok. Setelah berpamitan kepada Mbok Mira, Joko Tarub pun pergi bersama teman-temannya. Opo aku iki isih kurang ayu, opo kurang seksi Thomas. Mas, opo aku iki isih kurang Yuk Mira, lama ya kita nggak ketemu. Iya yuk, akhir-akhir ini aku emang lebih sering di rumah. Waduh, pantesan yuk wajahmu itu makin cerahan gitu. Kalau dilihat-lihat, umur Joko Tarub udah dewasa ya. Apa nggak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Joko Tarub dijodohkan sama putriku si Laraswati? Idemu bagus juga yuk. Umur Joko dan Laras juga sudah cukup untuk menikah. Ya sudah yuk, kalau kayak gitu, coba kamu rundingin dulu sama Joko. Thomas. Mas, opo aku iki isih kurang ayu. Di tengah perjalanan saat memburu, akhirnya Joko Tarub menceritakan tentang mimpinya kepada teman-temannya. Woi, kalian tahu gak? Kemarin aku mimpi nikah sama bidadari yang indah sekali. Yakin kamu cuma mimpi? Lagian yuk Joko, bidadari kayangan mana yang mau sama orang kayak kamu? Ku kasih tahu ya Jok, kamu tuh halu. Iya, bener itu yang dibilang Lintang. Aku yakin sama mimpiku. Kalian kalau nggak percaya sama aku ya terserah. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-temannya kembali pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Mbok, Joko pulang. Udah pulang ya anakku? Gimana hari ini? Maaf ya Mbok, aku nggak dapat apa-apa hari ini. Iya, nggak apa-apa. Yang penting hari ini kamu udah usaha. Masih ada hari besok buat nyoba lagi. Nak, Mbok mau ngomong. Kamu akan Mbok nikahkan dengan anak Bude Ratna, yaitu Laraswati. Mbok udah makin tua. Mbok mau melihat kamu menikah, Joko. Ya Mbok, kalau ini demi kebahagiaan Mbok, Joko nggak apa-apa ngelakuin itu semua. Seminggu kemudian, Joko menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia.
Keseharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Mbok Mira di dapur. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu bersama teman-temannya. Dimas, aku pergi berburu dulu ya, jangan kangen sama aku. Iya, kamu perginya sama siapa, Mas? Sama teman-temanku kayak biasanya. Bentar, Mas. Firasatku kok kayak nggak enak gini. Kamu yakin, Mas, hanya berburu saja? Iyo Nyimasku, percaya sama aku. Aku udah kelamaan ini, kasihan teman-temanku nungguin. Ya udahlah, Mas. Kamu yang hati-hati ya. Joko dan teman-temannya pergi ke sungai untuk menangkap ikan. Saat hingga beberapa langkah lagi, Joko bersama teman-temannya mendengar gurauan sekelompok wanita. Wah, siapa itu? Cantik sekali kayak bidadari. Iya ya, aku nggak pernah lihat yang secantik itu. Dari desa mana ya mereka? Itu bukan orang kayaknya. Coba kalian lihat benar-benar. Itu bidadari, Mar, bukan orang. Kan, ku bilangin pada nggak ada yang percaya sama omonganku. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan sel kulit mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas multivitamin. Salah seorang bidadari yang masih menutupi wajahnya membuat para lelaki itu semakin penasaran. Mereka pun memperhatikannya semakin lama. Astagfirullahaladzim, bidadari apa tuh? Itu bidadari apa bidadara tolam? Kok nakutin gitu? Saat mereka tengah asik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap mengambil salah satu selendang milik sang bidadari. Airnya sangat segar ya. Benar, pemandangannya juga sangat bagus. Apalagi di sini jarang dijamah oleh para manusia. Tapi kalian ngerasa tidak seperti ada yang sedang melihat ke arah kita? Hah? Masa iya sih? Lihat, dari tadi ada yang mengintip kita dari belakang. Dasar laki-laki mata keranjang tidak tahu diri. Kurang ajar mereka. Bagaimana ini? Tempat ini sudah tidak aman lagi untuk kita. Lebih baik kita segera pergi dari sini. Terlebih lagi, matahari sebentar lagi terbenam. Gerbang menuju Kahyangan akan segera tertutup. Benar, kita harus segera kembali ke Kahyangan sebelum gerbangnya tertutup. Saat sedang mencari selendang agar bisa kembali ke Kahyangan, Nawang Wulan tidak dapat menemukan di mana selendangnya berada. Gawat, selendangku hilang. Gimana nih? Cari dulu yang benar. Pasti ketemu Nawang Wulan. Hari sudah semakin gelap. Jika matahari sudah benar-benar terbenam, kita tidak akan bisa kembali ke Kahyangan. Bagaimana dengan aku? Tanpa selendangku, aku tidak bisa kembali ke Kahyangan. Mungkin kamu tidak menyimpan selendangmu dengan benar hingga terbawa arus sungai. Maaf Nawang Wulan, kami juga harus segera kembali ke Kahyangan. Benar, kita harus kembali. Matahari sudah mulai terbenam. Karena tak kunjung menemukan selendang kuning milik Nawang Wulan, teman-temannya pun meninggalkan Nawang Wulan untuk kembali ke Kahyangan. Berhenti, jangan lanjut. Hei, kamu kenapa nangis sendirian di sini? Aku tidak bisa kembali ke Kahyangan karena selendangku hilang. Teman-temanku juga meninggalkan aku sendirian karena harus segera kembali ke Kahyangan. Oh, selendangmu hilang. Lebih baik kamu beristirahat dan berganti pakaian di rumahku saja agar kamu tidak sakit. Terlebih, hari juga sudah semakin gelap. Benar juga katamu. Di sini juga aku merasa kedinginan.
Joko membawa Nawang Wulan ke rumah ibunya dengan mengendap-ngendap menuju ke kamarnya. Saat itu, Laraswati, Mbok Mira, dan Mbok Ratna sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya, ada di dalam lemari itu. Aku tinggal ke depan ya. Iya, terima kasih sudah mau membantuku. Loh, ini bukannya selendangku ya? Iya, aku sangat yakin ini selendang milikku. Pasti dia yang mencurinya hingga aku tidak dapat kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawang Wulan berjalan menuju keluar kamar, ia malah bertemu dengan Laraswati. Siapa kamu? Kenapa kamu bisa berada di kamarku dan Mas Joko? Lah, kamu sendiri siapa? Berlagak seolah orang penting. Aku ini istrinya Mas Joko, wanita paling cantik di desa ini. Kamu ini yang siapa? Seenaknya masuk ke kamarku, dasar perempuan lancang. Ada apa ini ribut-ribut? Aku juga tidak tahu, Bu. Perempuan ini tiba-tiba saja berada di kamarku dan Mas Joko. Sebentar, aku bisa jelasin semuanya. Apalagi sih Mas yang mau kamu jelasin? Semuanya udah jelas, kamu selingkuh dengan perempuan itu. Apa ini maksudnya Joko? Kamu sudah punya istri? Lalu apa maksudmu mencuri selendangku dan membawaku kemari? Ya Gusti, Mbok kan sudah nikahin kamu sama Laraswati. Tapi seperti ini kelakuan kamu ya, membawa perempuan lain ke rumah kita. Dasar anak tidak tahu diuntung, bisanya merepotkan orang tua saja taunya. Bukan begitu ceritanya, Mbok. Biar Joko lurusin terlebih dahulu. Cukup, dasar lelaki hidung belang. Sudah punya istri, tapi masih saja mencari-cari wanita lain. Sudah Laraswati, kita kembali ke rumah saja. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Mbok Mira, Laraswati, dan Mbok Ratna pergi meninggalkan Joko Tarub, dan mereka pun hidup bahagia. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Joko Tarub. Ia pun pergi kembali ke kayangan. Put your hands up in the air. Fadila kada Yefta kupang Enhendo engke. Salam jumpa dari kami di sini, menemani pesta di malam ini. Atur gaya torang moba oles ala JRS. Lipatu tangan kong taruh di belakang, kontorang mulai moba oles sampai di lantai. Marbai-bai jalanan tarame. Indahnya pemandangan banyak cewek cantik. Yang oles bikin orang pe mata jatah harga jalia cewek pe bahaya. Indahnya pemandangan banyak cewek cantik. Yang oles bikin orang pe mata jatah harga jalia cewek